Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Rohadatul Aisy, peserta pelatihan dasar CPNS 2026, golongan 3, angkatan 14, PPLKS Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan Learning Journal Agenda 2 pada tanggal 2 Maret 2026. Seperti biasa, kami melakukan kultum pagi di jam 5.30 WIB dengan pemateri hari ini yaitu Kak Hanifa, dan tema kultumnya menyambut bulan suci Ramadan. Dilanjutkan pada pukul 6.45 WIB, kami berkumpul di Zoom angkatan untuk melakukan apel pagi. Setelah selesai, kegiatan dilanjutkan dengan berdiskusi umpan balik di agenda 2 dengan Bu Hasyati dan Bu Swestika. Saya bersama teman-teman dan Bu Swestika di kelompok 2 mereview dan berdiskusi bersama mengenai tugas-tugas yang diberikan. Mulai dari tugas analisis kasus berakhlak di tempat tugas dan kamus aktualisasi penerapan nilai berakhlak berdasarkan kata kunci dan juga kode etik. Mulai dari tugas analisis kasus berakhlak di tempat tugas, di sini kita berdiskusi bagaimana penerapan yang dilakukan oleh kepala ruangan, perawat pelaksana, hingga cleaning service. Salah satu contohnya yaitu kami berdiskusi terkait kasus perawat yang sering menggunakan handphone untuk mengakses atau scrolling media sosial saat jam dinas. Terdapat beberapa pelanggaran dari kasus tersebut. Yang pertama yaitu akuntabel. Di sini perawat tidak memanfaatkan waktu kerja secara profesional. Lalu yang kedua, berorientasi pelayanan. Dengan menggunakan atau tetap scrolling sosial media saat berdinas, dapat berpotensi mengurangi fokus terhadap kondisi pasien. Lalu yang ketiga, ada loyal. Di sini, perawat tidak menunjukkan dedikasi penuh terhadap tugas pelayanan. Adapun aktor lain yang kita bahas yaitu kepala ruangan. Di sini, kepala ruangan dengan secara konsisten memberikan arahan kepada seluruh perawat untuk bekerja secara optimal, serta aktif membantu perawat dalam mengalami kesulitan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Penerapan nilai berakhlak yang diterapkan oleh kepala ruangan di sini yaitu yang pertama ada berorientasi pelayanan. Kepala ruangan memastikan pelayanan kepada pasien tetap berjalan sesuai standar dan mendukung perawat agar tetap memberikan pelayanan secara optimal. Lalu yang kedua ada kompeten. Di sini kepala ruangan membimbing perawat pelaksana dalam penerapan praktik berbasis standar. Lalu yang ketiga ada harmonis, tetap menciptakan lingkungan kerja yang suportif dengan membantu perawat pelaksana. Lalu yang keempat ada kolaboratif. Di sini kepala ruangan tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat bekerja sendiri untuk mencapai tujuan pelayanan, sehingga dibutuhkannya ada perawat pelaksana. Dari kasus-kasus ini, kemudian kami dibagi untuk menjadi 3 kelompok untuk membuat role play penerapan dan pelanggaran nilai berakhlak disertai dengan alternatif pemecahan masalahnya. Kelompok saya mengambil beberapa nilai yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian kami bergabung kembali di kelompok besar dengan Bu Swestika untuk menampilkan role play per kelompok dan ditanggapi oleh kelompok selanjutnya. Kami kelompok 2 menanggapi role play kelompok 1 yang mengambil nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Setelah itu, kami berdiskusi terkait dengan tugas kamus aktualisasi penerapan nilai berakhlak sesuai dengan kata kunci dan kode etik. Setelah itu, kami didorong untuk diskusi kembali bersama kelompok apa saja dampak yang dapat terjadi dari pelanggaran-pelanggaran nilai berakhlak ini, baik bagi individu ASN, bagi instansi, bagi masyarakat, dan bagi negara. Salah satu dampak yang dapat terjadi dari pelanggaran nilai ini bagi individu yaitu menurunnya integritas dan profesionalisme kerja, lalu adanya kehilangan kepercayaan dari atasan atau dari rekan kerja, serta kinerjanya dinilai buruk dan karirnya terhambat. Lalu adapun dampak dari pelanggaran ini bagi instansi yaitu citra dan reputasi instansi menjadi buruk
dan meningkatnya keluhan atau komplain masyarakat terhadap instansi serta budaya kerja yang negatif. Lalu dampak bagi masyarakat yang dirasakan yaitu pelayanannya lambat dan tidak profesional, serta ketidakpuasan terhadap pelayanan publik. Dan untuk negara, dampaknya yaitu hilangnya rasa percaya kepada ASN dan pemerintah, adanya hambatan pembangunan nasional, dan citra pemerintah dan tata kelola negara menjadi buruk. Mungkin sekian Learning Journal pada tanggal 2 Maret 2026 pada agenda 2 ini. Agenda 2 telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.